Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran, ketua kelas siapa? Bis, pimpin doa. Sendok apa ya? Ya, doa. Semua siap doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa nurul lana min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah, Bapak absen dulu. Untuk hari ini ada yang tidak sekolah? Ada lagi Bapak. Masuk semuanya, alhamdulillah, berarti sehat semuanya. Untuk tiket kelas hari ini, Aris, siapa lagi? Yang tiket siapa tiket kelas? Sama Naila. Kalau ada kotoran-kotoran nanti ini kayaknya sudah oke lah. Baju-baju dirapiin. Setiap ke sekolahan baju dalam kondisi bersih dan bersetrika biar keren. Oke. Semuanya sehat? Nah, pelajaran sebelumnya untuk agama adalah tentang sifat jujur dan amanah. Jujur apa kemarin? Jujur berkata padanya sesuai dengan kata. Kalau amanah menyampaikan sesuatu. amanah dalam menyampaikan sesuatu. Kalau dititipin barang disampaikan tidak kurang tidak lebih. Nah. Oke. Terus tetap jaga kesehatan biar bisa mengikuti pelajaran berikutnya. Untuk materi hari ini adalah materi tentang tauharoh. Sudah pada siap semuanya untuk belajar materi berikutnya? Baiklah. Karena sudah siap, kita mulai. Perhatikan ke papan tulis. Di layar tentang tauharoh. Tauharoh itu ada wudhu, ada mandi wajib, ada tayammum. Definisinya nanti apa itu tauharoh, pembagian tauharoh, definisi hadas dan najis. Kita lihat sama-sama. Definisi tauharoh. Menurut bahasa artinya bersih atau bersuci. Menurut istilah, melenyapkan sesuatu yang ada di tubuh, pakaian, dan tempat yang menjadi hambatan bagi pelaksanaan sholat dan ibadah lainnya menurut tuntunan syariat Islam. Jadi kita kalau mau sholat atau mau ibadah lainnya atau mau memegang Al-Quran, kita diharuskan bersuci. Harus bersih dari hadas dan najis. Dalil tentang taharah Quran surah Al-Baqarah 222. Inna Allaha yuhyi tawabina wa yuhibbu wa yuhibbal mutatohirin, yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Jadi Allah itu
kalau sudah dapat cintanya dari Allah luar biasa. Karena Allah Maha segala-galanya. Hadis Nabi. Si Angga, coba yang keras. Baca Arabnya. Layak ba. Hah? Kenapa ya? Chris, apa? Arab kadang Ini nama lip fathah. Layak balullah sholat di ghairil apa? Tohuro atau toharo. Jadi artinya Allah tidak menerima sholat seseorang yang tidak dalam keadaan suci. Makanya toharo itu sangat penting. Bersuci itu sangat penting. Karena dengan tidak sahnya kita bersuci atau berwudu, maka tidak sah pula kita sholatnya. Nanti kita bahas berikutnya. Pembagian toharoh. Ada toharoh batin, adalah membersihkan diri dari berbagai macam kemusyrikan dan kemaksiatan. Ini gunanya adalah menguatkan tauhid dan beramal saleh. Jadi toharoh batin itu nanti dibahas melalui apa saja, salat taubat lah segala macam, berzikir. Nah, untuk membersihkan diri dari berbagai macam kemusyrikan. Musyrik itu yang kayak mana? Musyrik menyekutukan Allah misalnya. Ada kekuatan yang lebih kuat dari Allah, dari Tuhan misalnya. Itu sudah masuk musyrik. Nah, terus toharoh lahir adalah bersuci dari kotoran, hadas dan najis. Dengan cara apa membersihkannya? Jadi kadang kita tempat sholat itu ada cicaknya, ada apa? Baju kita kadang tahu-tahu kejatuhan tai cicak itu harus dibersihkan pakai air bersih yang bisa mensucikan dari hadas dan najis. Nih. Tata cara toharoh lahir menggunakan air. Jadi lahir itu artinya ya yang nampak di kita. Menggunakan air, asal hukum air adalah suci dan menyucikan dari segala hadas dan kotoran meskipun sudah berubah rasa, warna atau baunya oleh sebab sesuatu yang bersih. Akan tetapi apabila perubahan air itu disebabkan oleh benda najis, maka hukumnya menjadi najis. Contohnya air yang berubah warna apa? Air keruh. Bukan air keruh. Air yang kita bikin kopi itu tetap tidak najis karena asalnya dari air yang hukumnya tetap suci dan menyucikan. Kalau kita bikin teh tidak najis juga. Tapi kalau air sudah kena najis, contohnya nih, ada air dalam bejana kejatuhan bangkai tikus misalnya, air itu jadi najis. Atau kejatuhan bangkai apalah. Nah, yang tidak najis itu bangkai hanya bangkai ikan dan belalang. Kalau kejatuhan bangkai belalang masalah. Belalang itu walaupun sudah mati, dengan sendirinya kita tidak tahu asal usulnya matinya kenapa, boleh dimakan. Ikan juga seperti itu. Nggak haram. Nggak ada najis. Nih. Terus contoh mata air. Pernah lihat mata air? Air sumur, air sungai yang mengalir ya. Terus air hujan, salju, embun dan air laut. Nah, tapi kalau untuk pakai air laut dirasakan pas kumur-kumur tuh asin. Bapak pernah hidup agak lumayan lama di Kalideres namanya, airnya asin. Jadi air kamu bersyukurlah, air tidak kayak beli. Makan tinggal
mau bule mau apa, airnya tinggal ambil di sumur. Kalau di tempat pemukimannya dekat laut, air tempayan itu harus beli, nah. Karena di situ yang kalau kita gali sumur, yang keluar air laut, asin airnya. Bukan kayak air yang kayak kita nih tawar. Dan besi-besi yang di situ nggak awet. Makanya kalau mobil, terus pokoknya semua yang terbuat dari besi rawan berkarat. Yang kedua, menggunakan debu yang suci. Nah, ini ada salah satu cerita Ustadz Abdul Somad. Dia naik pesawat, sebelahnya anak muda, rambutnya gondrong. Sudah itu celananya jin, bajunya setan. Celananya jin, bajunya baju metal mungkin. Jadi Ustadz Somad ini udah berprasangka buruk sama anak muda nih. Ini kayak manula, besok mati ya. Pakai celana jin. Sudah naik pesawat, pasang earphone, pasang headset, dengerin musik sambil. Apa yang didengerin tidak tahu. Nggak tahunya setelah pesawat mau landing, mau turun, dia sebelum turun itu telapak tangannya ini ditempelkan ke kursi pesawat bangku depan itu. Ternyata dia tayamum. Jadi perkiraan Ustadz Abdul Somad orang ini jahat atau kayak mana lah, tidak benar. Ternyata sebelum turun pesawat dia sholat dulu dengan ngambil tayamum. Karena di pesawat kan nggak ada air. Airnya pun terbatas. Kalau kamu nanti naik pesawat, Bapak itu pengalaman pertama dulu pas naik pesawat, kebetulan sakit perut kan, sesak BAB. Ternyata nggak ada air di dalam WC-nya itu. Pas mau cebok, Bapak pencet itu kan bunyinya cuma angin doang. Nah, kaget tersedot kemana. Nyari air kemana-mana nggak ada, kemana memang nggak pakai air, dia tuh cuma diisap pakai vakum gitu. Padahal Bapak waktu itu naik Garuda, pesawat Garuda itu paling nyaman gitu, nah, dibanding pesawat-pesawat lain kayak Citylink dan apa lain, apalagi Lion. Kalau Bapak alhamdulillah sudah pernah naik semua, mau Garuda, Lion, Citylink, Batik yang belum, Batik Air belum pernah. Nah, nanti kapan-kapan kamu harus punya cita-cita naik pesawat. Jangan naik pesawat lagi yuk. Ya, jadi itu cerita sebelum tadi. Sebagai ganti dari toharoh dengan menggunakan air dikarenakan sebab-sebab tertentu yang dibenarkan oleh syariat. Misalnya di lingkungan itu, ketika kamu mau sholat tidak ada air sama sekali, kering tempatnya tandus, maka dibolehkan bertayamum memakai debu yang suci. Nah, misalnya ini kan suci juga nih. Ada debu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal niat saya. Dia kayak wudhu tuh. Masukmu. Pertama wudhu apa? Mengucapkan bismillah. Sudah itu mencuci dua tangan, telapak tangan nih. Sudah itu yang rukun. Yang harus dikerjakan, tidak boleh tidak. Buka di seluruhnya nah dari sini tidak sampai sini nih. Apalagi yang punya jenggot, yang punya jenggot harus diusap jenggotnya. Kalau jenggot Bapak ini kemana-mana rame ya. Sekot kemana. Ada kan yang tahu nanti kamu jenggotmu lebat kan, panjang sampai sini. Belok lagi. Jadi harus dibersihin pakai air. Dan setelah wudhu, setelah buka apa? Setelah wajah. Kedua tangan dari kanan dulu, semuanya dari kanan. Dari kanan dari ujung jari sampai ke siku. Diusap dengan gigi juga. Sudah tuh apa? Membasuh bagian
kepala, yang rambut. Nah, tapi kalau bapak semuanya rambut, karena biar bersinar nanti di alam kubur dan di alam barzakh. Untuk tanda-tanda bahwasanya bapak umat Muhammad Rasulullah. Besok itu tandanya cuma wudhumu bener, makanya biar ditandoin. Kalau misalnya kamu wudhunya nggak bener, nggak tahu. Ibarat lampu itu cuma kayak HP mau mati tuh. Siapa? Oh tuh. Kan nampak. Tapi kalau wudhu itu yang bener. Nah, kalau bapak tuh wudhunya, ini rambut, ambil air, urut ke belakang, ke depan lagi, ambil lagi sampai 3 kali. Jadi memang basah semua, rambutnya basah semua. Dan sudah itu, sudah rambut yang rukun, baru ke kaki minimal sampai di atas mata kaki kanan dulu, sama kayak dari ujung jari kaki ini diusap, jangan gini deh. Jangan nanti sana nanti sholatnya. Kalau wudhunya tidak sempurna, maka sholatnya juga ikut tidak sah. Kayak mana wudhunya tidak jelas. Ya, benar-benar. Nanti ada praktek wudhu, harus bisa. Ya, bisa semua kan kira-kira praktek wudhu. Kalau perlu yang sunnah semuanya dilakukan. Yang sunnah apa saja nanti dijelaskan. Oke, definisi hadas dan najis. Hadas adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak sah melakukan ibadah tertentu seperti sholat. Kalau kita ada nempel hadas, maka sholat kita tidak sah. Contohnya yang perempuan. Yang perempuan sudah haid, belum waktunya habis, tapi melakukan sholat, maka tidak sah. Terus najis adalah sesuatu yang datang dari dalam diri tubuh manusia ataupun dari luar manusia yang dapat menyebabkan tidak sahnya badan atau pakaian atau tempat untuk dipakai beribadah. Itu tadi yang Bapak sebut. Misalnya pakaian kita kena tai cicak atau kena tai kucing, siapa tahu kan? Kucing melucat kepala. Tai yang tidak najis adalah cuma tai orang. Tapi kalau lalat beneran yang bertai di situ ya najis. Kalau sudah bersihkan, nih macam-macam hadas. Hadas kecil, segala sesuatu yang membatalkan wudhu, contohnya kentut, kencing, buang air besar dan lain-lain. Makanya ini gunanya ilmu sholat kamu tiga misalnya, Angga, Panca, Adit, si Rizky, siapa lagi, Wardianto, yang jadi imam si Rizky. Rapatkan sob, luluskan mereka. Udah berangkat kok. Allah Akbar. Tahu. Si misalnya Panca tiba-tiba. Si Adit lagi sholat ngomong. Akhirnya si Rizky itu kayak gitu. Aku ribut lagi sholat. Akhirnya gara-gara tidak punya ilmu tadi, sholatnya jadi tidak benar. Sholatnya rusak semua. Sholatnya tidak boleh kok. Angganya. Ya? Oke. Pak, sudah. Sudah bisa? Waktunya. Oke. Kita lanjut sebentar. Ada sesat, sesuatu yang menyebabkan mandi besar. Contoh, mimpi basah, bersetubuh dan lain-lain. Ini bersetubuh bagi yang sudah berkeluarga. Jadi
Mimpi basah. Mimpi basah ini bagi yang laki-laki. Mimpi manjat ke. Oh, ini. Tahu? Yang perempuan, karena head itu paling tidak 7 hari, paling cepat 3 hari. Kalau lebih dari itu, maka itu bisa dikategorikan penyakit. Kalau yang perempuan habis melahirkan, biasanya habis masa nipas dulu itu 40 hari. Contohnya orang-orang zaman dulu, sebelum 40 hari jangan diajak keluar bayinya, karena masih ada susah. Oke? Nah, Kak Boris, lanjut Riz. Nih, macam-macam najis. Najis muka papa, najis ringan. Najis muka papa itu air kencing bayi yang belum berumur 2 tahun dan belum makan selain air susu ibu. Nih, kadang bayi sekarang baru 6 bulan udah dikasih susu lain. Susu kambing lah. Susu sapi lah. Ya kan? Padahal punya susu yang kualitasnya super. Susu ibu itu lebih bagus daripada susu kambing. Nanti yang calon ibu-ibu ini menyusui itu sampai 2 tahun kalau punya anak. Ya, mudah-mudahan nanti baik-baik semuanya, anaknya soleh-solehah, dan nikah, Kaila kan. Saya siap menikah Pak. Saya nikah kan, Kaila, binti kan. Baik, Angga. Baik, biasanya bapaknya tuh juga nggak ngasih kode. Oke, kapan jawabnya kayak mana? Banyak Angga. Engkau aku nikahkan dengan anak kandungku bernama Kaila binti Tan. Dengan mas kawin seperangkat alat bulldozer. Dibayar kredit. Saya terima nikahnya Kaila binti Tan. Mas kawin yang tersebut, tapi mohon maaf masih kredit. Ada dengan TikTok tak? Ada penghulu yang bagus tuh. Siapa namanya Pak siapa? Nah dengan TikTok tuh nah penghulu yang nikahkan orang-orang yang keren-keren. Sini tuh. Siap enggak? Siap. Nah itu yang ganteng. Nah najis mutawasito, najis sedang. Najis sedang itu terbagi menjadi 2 pula. Hukmiyah, yang artinya benda suci yang terkena benda najis dan masih bisa disucikan. Contohnya nih, baju kan benda yang masih suci nih, kena tai cicak tadi, terus sajadah, kena kencing, bersihkan pakai air. Nah, kucing ini kadang-kadang sembarangan deh. Terus ainiyah, benda yang pada asalnya memang najis dan tidak bisa disucikan. Najis tidak bisa disucikan lagi. Contohnya apa? Daging. Ya misalnya bangkai anjing, tidak najis dia. Najis terhal. Nah, najis mubal ada, najis berat. Contoh air liur, air kencingnya anjing dan anak-anaknya. Atau babi dan atau keturunannya, anjing, babi dan keturunannya. Wah itu najis besar. Najis mugola. Nanti kalau Angga punya anak sama siapa lah yang dinikahi di sini? Wah, aku kasih nama Arab lah. Siapa namanya? Kalau cewek mutawasito. Itu nama najis. Nama najis. Apa ini lo? Besok Mas Mika mutawasito binti Angga. Oke, fokus lagi. Nah, ini sudah habis. Nah, jadi sampai macam-macam najis. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan?
Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak yang ganti nanya. Kalau bisa menjawab pertanyaan ini, maka dapat hadiah umroh dengan ongkos pribadi masing-masing. Boleh umroh jalan kaki dari sini sampai Malaysia. Bengkak kayak dulu. Ya? Bengkak. Bukan lagi sampai Medan kaki sebelah hilang. Mana kaki aku suka lagi. Medan. Ketinggalan di Pekanbaru. Oke. Definisi tahara apa, Bas? Apa kan definisi tahara? Asal lupa. Pokoknya ini hadiahnya besar nih, umroh. Apa tadi definisi tahara itu? Iya, yang pertama tadi. Bersuci. Gampang nggak tahu. Oh, tahara dibagi menjadi dua bagian. Apa saja? Tadi. Tahara batin dan tahara Lahir. lahir. Dapat ada enggak ini, Pak? Kalau batin berarti mensucikannya diri dengan bertaubat. Taubat. Maka dengan hitung kotor 4 lawan yang kau akan diazab. Terus tata cara tahara lahir. Apa tadi? Tahara lahir. Tata caranya gimana? Ada cara Tahara lahir. Berwudu. bersuci. Tayamum ada dua kan? Wudunya tadi harus bagus. Oke. Wudunya harus bagus dan tertib Saat melakukan wudu, rukun-rukunnya. Nanti mandi wajib sudah tahu tata caranya. Enggak tahu lah tadi baru. Nah, ayo. Padahal kalian nggak pernah manjat pinang semua yang laki-laki. Yang perempuan juga sudah haid semua kan? Kalau udah tahu niatnya mandi wajib kayak mana? Tahu kan? Tidak sah sholatnya. Oh, ikut. Nah, Umi, perasaan malam tadi mimpi. Manjat pinang. Manjat pinang. Wah, gagal udah sah sholat tadi. Nah, mandi dulu, harus mandi dulu. Hadas dan najis. Kalau hadas apa? Ada kecil dan ada besar. Ya. Kalau punya anak namanya mutawasital. Oke. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Karena sudah jam 11. Kita akhiri dulu dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari Bapak cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca pinang. Semuanya pikir. Oke, jadi bagian mampu. Dua, apa? Takbiratul ihram. Dua, tiga. Apa? Membaca Al-Fatihah. Keempat, ruku. Kelima, sujud. Terus enam, Al-Fatihah lagi. Al-Fatihah. Anggaplah satu. Pokoknya kalau sholatnya 4 rakaat nanti beda dengan yang 2 rakaat. Pokoknya ini yang masuk dalam kategori apa?
yang harus dikerjakan dalam sholat. Nah, sudah ini keenam, Al-Fatihah sudah, Takbiratul Ihram sudah. Nah, tasahud akhir. Tasahud akhir. Yang tasahud awal itu sunnah, boleh dikerjakan, boleh tidak. Misalnya sholat asar 4 rakaat itu yang mengerjakan tasawuf awal masalah. Dan bacaan Al-Fatihah itu harus terdengar di telinga kita minimal. Misalnya kita jadi makmum. Kalau kita sholat zuhur sama asar kan disirkan, bacaannya dilembutkan. Minimal dengar ini dari telinga sini. Ya. Nanti yang laki-laki nih, salam imam. Aisyah, kamu disuruh tidak bisa tadi, tapi ini yang perempuan. Nah, sujudnya perempuan, kalau kita mau ke sujud itu usahakan lutut duluan. Mau ke sujud ya, lutut duluan. Sudah itu kakinya ketika kita sujud usahakan ngadep ke kiblat. Yang paling afdal itu ini apa nih? Sikut. Nekan ini. Nah, terus anggota sujud itu apa saja? Anggota sujud itu adalah nih jidat minimal 50%. Kalau ada rambut panjang, usahakan makanya orang Indonesia pakai peci untuk jaga rambut ini biar enggak ini. Nah, kalau perempuan misalnya rambutnya ke sini, enggak sah. Sholatnya enggak sah. Laki-laki juga seperti itu enggak sah. Apalagi perempuan kan dalam semua mazhab bersepakat bahwasanya aurat perempuan itu ketika sholat adalah muka dan apa? Telapak tangan. Nah, kalau perempuan, yang laki-laki sujudnya usahakan tangannya agak dimekarkan, terus perutnya agak diangkat sujudnya. Nah, kalau pakai peci pas sholat usahakan ini ditarik ke atas biar nampak semuanya, karena ini nantilah yang akan bersinar di padang mahsyar di hari pengadilan nanti. Dan ini bagian mangku. 2 apa? Takbiratul Ihram. 2, 3 apa? Membaca Al-Fatihah. 4 ruku. 5 sujud. Terus 6 Al-Fatihah lagi. Al-Fatihah. Anggaplah 1. Pokoknya kalau sholatnya 4 rakaat nanti beda dengan yang 2 rakaat. Pokoknya ini yang masuk dalam kategori yang harus dikerjakan dalam sholat. Nah, sudah ini keenam, Al-Fatihah sudah, Takbiratul Ihram sudah. Nah, tasahud akhir. Tasawuf akhir. Yang tasawuf awal itu sunnah, boleh dikerjakan, boleh tidak. Misalnya sholat asar 4 rakaat itu yang mengerjakan tasawuf awal masalah. Dan bacaan Al-Fatihah itu harus terdengar di telinga kita minimal. Misalnya kita jadi makmum. Kalau kita sholat zuhur sama asar kan disirkan, bacaannya dilembutkan. Minimal dengar ini dari telinga sini. Ya. Nanti yang laki-laki nih, salam imam. Aisyah,
perempuan. Nah, sujudnya perempuan kalau kita mau ke sujud itu usahakan lutut duluan. Mau ke sujud ya, lutut duluan. Sudah itu kakinya ketika kita sujud usahakan ngadep ke kiblat. Yang paling adol itu ini apa nih? Sikut. Nekan ini. Nah, terus anggota sujud itu apa saja? Anggota sujud itu adalah nih jidat minimal 50%. Kalau ada rambut panjang, usahakan makanya orang Indonesia pakai peci untuk jaga rambut ini biar enggak ini. Nah, kalau perempuan misalnya rambutnya ke sini, enggak sah. Sholatnya enggak sah. Laki-laki juga seperti itu enggak sah. Apalagi perempuan kan dalam semua mazhab bersepakat bahwasanya aurat perempuan itu ketika sholat adalah muka dan apa? Telapak tangan. Nah, kalau perempuan yang laki-laki sujudnya usahakan apa? Tangannya agak dimekarkan, terus perutnya agak diangkat sujudnya. Nah, kalau pakai peci pas sholat usahakan ini ditarik ke atas biar nampak semuanya. Karena itu nantilah yang akan bersinar di padang mahsyar di hari pengadilan nanti. Dan semua anggota sujud itu bersinar, lutut, apalagi telapak tangan, jidat. Nah, ini kan anggota sujud ada berapa? 7. Hidung itu tidak masuk, tapi lebih abdol hidungnya nempel juga di sajadah. Usahakan. Yang perempuan hati-hati, nanti rambutnya melebar-lebar. Dah sah sholatnya. Nah, terus tahiyat akhir itu hukumnya wajib dibaca dan harus sama kayak bacaan Al-Fatihah. Harus benar bacaannya, makhraj bacaannya betul, tajwidnya betul. At-tahiyatul mubarakatus sholawatun. Nah, sampai selesai. Nah, kalau masalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad pakai sayyidina ya silahkan, enggak juga enggak apa-apa kalau Bapak pakai. Karena dalam riwayat ada yang mengatakan membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Kalau Bapak pakai, terserah mau ikut yang mana. Ya. Nah, itu yang wajib dibaca yang masuk rukun itu sampai pertama Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau diteruskan yang berikutnya sampai Ibrahim sampai Muhammad lagi itu sunnah. Baru salam. Nah, ketika salam itu Assalamualaikum warahmatullah. Jangan buru-buru dada kita berbelok. Batal sholatmu tidak bisa-bisa. Ya. Jadi Assalamualaikum sampai Assalamualaikum nih. Kita masih ke kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau salam kedua itu sifatnya sunnah. Yang masuk rukun itu salam pertama. Nah, nanti wudhunya dibenerin biar berangkatnya semuanya dari toharoh bersuci itu. Nah, kalau wudhu kamu betul, insya Allah sholat kamu juga kusuk. Sholat wudhu masih mikirin sana. Mana yang sama seperti lagi apa ya? Curhat pula selama ini. Sana ada mulut-mulut ya. Ya, oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Usahakan yang laki-laki selalu berjamaah, apalagi nanti kalau sudah nikah. Itu gunanya pernikahan. Ibadahnya lebih kuat, lebih kencang, lebih bagus, lebih sempurnakan lagi. Itu gunanya nikah. Ya.
dilakukan dengan 4 kali takbir, yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi sholat jenazah ini cuma berdiri aja, berdiri. Sampai 4 kali, bacaannya nanti dibaca. Nah, sudah itu dulu kalau Abu Nawas itu sholat jenazah agak rukuk, agak sujud. Akhirnya keluarga adik lagi nanya, wahai Abu Nawas, kenapa sholat ketika menyolati jenazah bapakku agak rukuk, agak sujud? Abu Nawas tidak kurang akal. Oh ini bahaya nih, susahnya besar bapakmu. Makanya pakai rukuk, pakai sujud. Padahal Abu Nawas lupa. Padahal lupa. Nih, hukum melakukan sholat jenazah adalah fardu kifayah. Artinya adanya kewajiban yang harus dilakukan terutama oleh ahli waris. Nih, Bapak juga merinding kalau cerita ini karena Bapak berusaha bermohon mudah-mudahan ketika orang tua Bapak yang duluan meninggal, Bapak selalu berdoa Bapak lagi jadi imam nanti untuk mensolati yang terakhir kalinya sholat jenazah, baik ibu maupun bapak. Makanya yang laki-laki harus belajar, benar-benar belajar. Ya, makin banyak disolati jenazah orang tuamu, makin ringan mungkin, makin diampuni. Karena banyak yang berdoa, dosa-dosa yang sudah dilakukan. Nih, kewajiban itu bersifat kolektif, bersama-sama. Jika sebagian orang sudah melaksanakan, maka orang lain yang tidak melaksanakannya tidak menanggung dosa. Ini sholat jenazah. Kalau dalam satu desa ada yang meninggal, tidak ada yang menyolatkan sama sekali, itu semuanya dapat dosa. Tapi kalau keluarganya minimal mensolati jenazah tersebut, kalian sudah tidak dapat dosa berjamaah. Nih, maka semuanya menanggung dosa. Ini ada hadis riwayat Muslim nomor 945. Man sholat, ini artinya barang siapa sholat jenazah dan tidak ikut mengiringi jenazahnya, maka baginya pahala 1 kirot. 1 kirot itu satu langit. Jika ia sampai mengikut jenazahnya, maka baginya pahala 2 kirot. Ada yang bertanya, apa yang dimaksud 2 kirot nih? Ukuran paling kecil dari 2 kirot adalah semisal gunung Uhud pun. Banyak niat pahalanya. Sebesar gunung Uhud. Jawab beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi usahakan kalau kamu nyelawat ada orang meninggal, itu dapat pahala, apalagi mensolatinya, ikut mensolatinya, dapat pahala 1 kirot. 1 kirot itu sebesar gunung Uhud. Banyak kalau ditanami kurma udah dapat berapa? Kalau tanami pinang ya. Apalagi ikut mengikutinya sampai ke makam. Itu sebagai pengingat, nak. Sebagai pengingat kamu nanti. Ketika sampai makam, nanti kan ada yang nalkin biasanya, ustadznya. Wahai si Jemil bin Kitan, kamu dan aku sudah di alam yang berbeda. Ketika nanti kami meninggalkanmu 7 langkah dari pemakaman ini, maka akan datang makhluk Allah yang namanya siapa? Munkar dan Nakir. Wahai Jibril, kamu tidak usah ragu, tidak usah gugup, tidak usah gemetar, karena itu makhluk Allah juga sama dengan kita. Maka nanti kalau ditanya sama mereka ada 6 pertanyaan, jawab dengan tegas. Anda apa agamamu, Jibril? Langsung jawab, siapa imammu? Imam Bonjol. Ya kan? Dijawab 6 pertanyaan. Apa agamamu? Siapa nabimu? Siapa Iman Rabbuka, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Siapa teman-temanmu? Yang terakhir siapa ayahmu? Ayahmu jangan dijawab.
Yang sekarang misalnya ini bapaknya siapa namanya? Siapa? Saman. Hah? Siapa? Bapak itu siapa misalnya? Salim. Hah? Nah, pas Ibrahim. Nanti jawabnya besok Ibrahim juga dong. Nah, Salim. Jangan dijawab Salim. Langsung kena sikat ya. Ya. Siapa ini? Siapa bapakmu wahai Rido? Roma. Salim. Nggak selesai. Jawab. Ayahku adalah ayah semua orang ini. Ibrahim. Ini kalau datang malaikat munkar nakir, datang minta. Tergantung amal perbuatan kalian lah. Kalau misalnya saya Jumil, mudah-mudahan malaikatnya baik. Kalau besok bapak ditanya, wahai Asmoni bin Gak usah ditanya-tanya, aku ini ngajar agama kelas 7, kelas 8, sampai kelas 9 ngajari anak-anak, masa ditanya-tanya kakak dan lepas kayak ini, Umar bin Khattab dulu ditanya langsung di bertanya karena dari Umar itu dalam masa hidupnya dia pemberani dan selalu marah-marah. Kalau ada salah dikit, langsung marah Umar bin Khattab. Kebaikan Umar kalau dituliskan, lautan seluruh dunia jadi tintanya, pohon-pohon seluruh dunia jadi apa? Jadi penanya, maka tidak cukup untuk menulis kebaikan Umar bin Khattab. Tapi kebaikan Umar bin Khattab tidak sebanding dengan kebaikan Abu Bakar. Yang mana baiknya Umar bin Khattab? Itu gaulnya kalau ada salah dikit dibentak. Ya, oke? Sampai di sini dulu. Tata cara kaki sholat jenazah. Nanti kita lanjut sampai ini. Sebelum penutup, Bapak mau bertanya kepada kalian. Ya Bang, ya terima kasih. Sudah ini jam apa? Ayo. Oke lah. Cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.